itu minyaknya. Penggabungan 3 elemen itu apa? Seger ya. Seger apa? Niku rempah-rempah benar-benar dari murni dan spontanitas langsung bisa hilang. Bukan hanya untuk pengobatan, buat cinta pun juga luar biasa itu. Saya mau mengarah ke arah sana tapi sungkan. Sungkan. Untuk cinta pun luar biasa. Masalah cinta kita sungkanan. Kadang-kadang orang datang begini kan nggak cuma minta diobatin secara dohirnya, tapi ada juga yang datang itu karena minta dibantu, ya yang bisa bantu hanya Allah secara batinnya. Masalah asmara dan lain sebagainya, semuanya sudah tersedia di alam, tinggal kita saja mau menggunakannya atau tidak, itu saja. Saya belajar seperti ini dari abah saya, Pak Muafiq. Jadi beliau banyak mengajarkan hal tentang saya. Kemarin saya baru pulang dari sana. Mau pulang tuh sebenarnya nggak boleh, harus datang mesti kuamplengnya aku. Dan sekarang yang penting hati-hati, banyak yang mensirik-sirikan, ada bahkan yang mau membelokkan sejarah. Itu kita yang penting harus bangga dengan budaya kita, harus tetap menguri-uri. Kalau enggak kita siapa lagi gitu, karena ada banyak yang mau membelokkan, ada bahkan ada yang mau mencuri, ada bahkan yang mau memanfaatkan. Yang terpenting intinya sekarang jangan sampai hilang Jawane kita aja. Wong Jawa sampai hilang Jawane kita aja. Pesan saya itu saja sih. Pokoknya kalau kita bangga dengan budaya kita, ya bangsa kita nanti besar. Bangsa kita akan menjadi bangsa besar. Nah, bangsa-bangsa besar itu pasti mencintai budaya. Lihat di Jepang itu yang dibesarkan ya Naruto-nya, ya toh, samurai-nya, ya toh. Di Cina yang dibesarkan ya kungfunya. Sekarang kita di Indonesia bikin film Angking Dharma katanya kebodohan, ini piye? Bukannya didukung. Gaya film Angking Dharma itu sok sakti weh, pembodohan publik weh. Wis tak aku saiki ora usah gawe wis. Ora usah gawe film saiki wis, cukup ngene wis saiki. Film nonton ya kuno ora ya wis. Lah sekarang kalau Cina bikin kungfu yang didukung oleh negaranya, Jepang bikin samurai, Naruto, ya lah. Kalau kita bikin film Angking Dharma malah diarani pembodohan publik. Repot banget. Padahal kan banyak sekali film-film dan sejarah-sejarah yang banyak pelajarannya gitu. Kok bisa apa-apa. Enak gini aja, bisa padanya aja. Sudah waktunya memang. Memang kearifan lokal itu ini kayaknya cenderung terkesan menjadi anak tiri kearifan lokal. Jadi yang paling anak emaskan itu istilah cahaya-cahaya kemodernisasian. Sekarang itu kalau suwu katanya sirik, tapi kalau hipnotis modern. Boleh. Katanya gitu. Makanya ya yang penting orang Jawa harus bangga dengan Jawanya gitu aja lah. Nggak perlu macam-macam. Maka dari itu Abah, kami semua dari wilayah masing-masing berkumpul sowan ke Abah itu minta barokah doanya untuk meneruskan perjuangan sebagai putra Nusantara, terutama dari titisan suku Jawa. Mengatakan ya, untuk mencoba mengembangkan lagi kearifan lokal yang sempat tenggelam ke dasar muara kehidupan zaman modern kita, Abah. Termasuk salah satunya seperti semua yang Abah dawuhkan itu kayaknya nyambung dan tembus seperti yang kita istilahnya pahami, bahwa kita kembali ke alam semesta, kita menyatu lagi dengan alam semesta yang ternyata di situ menyimpan banyak sekali energi-energi yang kita butuhkan, yang selama ini tidak kita sadari. Ternyata itu nyata kita rasakan, Abah.
Saya sebelum kemarin masuk penjara saya sempat ke makom Kertojaman sini. Sampai di situ makomnya hancur. Saya nggak tahu siapa yang hancurin. Saya bilang sama anak-anak saya, yuk dibangun lagi. Badan itu kan juga leluhur kita. Terus ada lagi makam di pinggir sungai Serus itu juga Mataraman. Itu juga sempat ada yang mengatakan nggak ada dan lain sebagainya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Intinya yuk kita orang Jawa itu bangga dengan Jawanya kita gitu. Pokoknya Arab digarap, Jawa digawa gitulah. Masalah tentang doa bidoa. Jadi sekarang ini banyak yang mau membelokkan sejarah. Ada yang seolah-olah kita orang Jawa ini tidak punya kekuatan, seolah-olah Jawa itu tertinggal, padahal dulu sepertiganya dunia itu pernah ditaklukkan oleh leluhur kita sebenarnya. Jadi kita harus bangga di situ. Terus sering-sering saja ke tempat-tempat leluhur kita itu harus dijaga. Mulai sekarang harus dijaga. Nah saya dulu pernah saya ceritakan di waktu ada rombongan penjara 3 mobil atau 4 mobil waktu kemarin itu datang ke sini tuh kan rame. Saya bilang ayo kita jaga terutama warisan-warisan dari leluhur kita. Adanya sekarang ini makom, ya dijaga makomnya. Jangan sampai dibelokkan sejarahnya. Karena itu sangat penting sekali menjadi jati diri kita sih. Nanti lama-lama kita nggak punya kebanggaan kalau semuanya dihilangkan. Masalah itu nanti. Jadi kita sendiri harus menjaga. Makanya saya berencana sama santri ini mau ziarah Wali Songo nanti. Termasuk ya ke Gusmi dan sebagainya. Doa bidoa itu tadi penting. Saya pernah dulu disuruh sowan sama kiai saya ke makom-makom gitu. Nah intinya waktu di makom itu waktu itu saya disuruh ke Lampung. Saya ke sana. Sampai di sana itu ternyata sana itu sudah meninggal, kiainya itu sudah meninggal. Sampai di sana itu saya disuruh minta ijazah, tapi karena saya disuruh akhirnya ya saya tetap di situ. Saya minta izin sama duriahnya untuk keluar di situ sehari, 2 hari, 3 hari sampai 41 hari. 41 hari itu mulai kelemun-kelemun karena nggak bawa perbekalan kayak di atas puncak gunung kan, di daerah Lampung sana itu. Alhamdulillah kapan hari kita sudah ke pertapaan. Alhamdulillah sudah. Dan isyarahnya insya Allah supaya kita terus membaca dan mengembangkan cahaya-cahaya ayat alam semesta. Nah, jadi kita malah semakin cinta dengan segala macam jenis ayat alam semesta yang di situ kayaknya untuk sebagian besar orang dianggap sebagai beribu maaf, kebodohan, kekonyolan atau kurang modernan atau apa itu Pak. Tapi kita akan terus tetap memegang cahaya ayat alam semesta itu. Mau ngomong cak gelem. Ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, itu apa? Ada yang memang bisa kita baca dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, tapi juga ada yang harus kita baca dengan hati. Biarin orang ngomong kayak jangan. Terus di sini saya pribadi dan seluruh saudara-saudara yang sama-sama berangkat dari rumah silaturahmi ke Abah itu nggak bisa memberi penghormatan yang istilahnya layak untuk Abah. Jadi kita beribu maaf yang seluas samudra kepada Abah. Tapi kita sebagai pecinta cahaya ayat alam semesta itu tiap hari kita melakukan perpaduan, perkombinasian atau pembelajaran tentang energi-energi alam semesta. Kita sempat punya satu perpaduan 3 lapis energi alam itu ini tadi kita bawa ke sini sebagai penghormatan oleh-oleh yang sangat tidak berarti mungkin istilahnya pun
sangat kecil sekali. Nah, tapi ini tadi saya bawa untuk bisa berkahi doa Yaba, energi gabungan antara aroma alam semesta. Jadi ini intinya nggak masuk untuk ditelan apa, tapi aromanya itu bisa dijadikan pengobatan, dijadikan energi pemercepatan penyembuhan. Nah, itu kita tiap hari mempelajari itu apa, ayat alam semesta atau kembali ke alam seperti yang Abah dawuhkan semuanya tadi. Dan itu tadi kita bawa ke sini, semoga aja mendapat berkah doa dari Abah. Itu gabungan antara getah kemenyan, terus kemeladih atau benalu bidara dengan benalu kelor. Jadi benalu bidaranya, itu kebetulan benalu bidaranya kita dapatkan dari makam Syekh Ali Badarudin Gor Kediri apa, yang di situ ada pohon bidara yang usianya sekitar prediksi hampir 500 tahun. Besarnya satu pohon ringin apa. Itu kita dapat benalu dari sana dan kita coba padukan ketiga elemen ini tadi. Itu rasanya di sukma atau di roh kita ketika menghisap aroma itu kayak ringan sekali apa. Nah itu yang tak istilahnya pahami sebagai seluruh dawuh-dawuh Abah tadi, alam semesta ternyata. Nah itu apa? Nah ini tadi kita bawa contoh dari perjuangan kita dalam mencintai ayat alam semesta apa. Itu kita kombinasikan dan jadi sementara itu energi kombinasi tertinggi kita. Jadi kita sebut itu minyak kelor sukmo alam. Sukmo alam, jadi roh dari alam, energi alam yang ketika cahaya alam itu tadi kita satukan, lambarkan ke pernafasan kita, ke roh kita, itu melambari dan memperkuat jiwa kita, dan lemah menjadi kuat, sakit menjadi sembuh. Amin. Yang lama menjadi cepat, yang nggak mungkin biidznillah akan menjadi mungkin. Amin. Mas nganu Kang Ki Jodrono, amit nyuwun sewu. Nggih maaf beri maaf Bapak nggih. Ini hasil dari barokah pendapat-pendapat Abah juga yang menguatkan, menyemangatkan kita untuk kembali ke alam semesta, dan kita perjuangkan dawuh-dawuh Abah semua dari awal secara langsung ataupun kita pas nonton Abah memberi istilahnya fatwa-fatwa, ceramah-ceramah di seluruh media. Nah akhirnya kita mendapatkan satu berkah hidayah dengan lantaran pendapat-pendapat Abah yang untuk mencintai alam semesta. Ini Abah, maaf berpemaaf, kuat sekali. Nah, ini itu minyaknya, penggabungan tiga elemen itu apa? Seger ya? Seger apa? Niku rempah-rempah, benar-benar dari murni dan daunan, termasuk daun sirih ketemu ruas. Itu jumlahnya 313 lembar. Saya pas pilek ya, Pak. Langsung seger. Langsung seger. Itu kalau dikombinasikan dengan sholawat muridat, menghirup energi itu insya Allah akan berlipat ganda energinya, Pak. Ini hasil dari berkah saya mendengarkan pendapat Abah, ceramah-ceramah Abah. Ini dari alam semesta. Ya, bahan intinya itu dari tiga elemen itu tadi, getah kemenyan, benalu kelor, dan benalu bidara. Walaupun sebenarnya masih ada yang lainnya, Pak. Kombinasi kembang setaman, 7 rupa atau kembang telon, energi khusus khas Jawa kita. Kalau saudara Kalimantan kita punya minyak mendunia, minyak bintangnya, kita sebagai titisan Nusantara, khusus suku Jawa, inilah yang kita punya, minyak kelor sukmo alam. Itu berkah dari pendapat Abah untuk mencintai alam. Akhirnya kita coba mengkombinasi, ini perwujudannya. Ini jumlah kecilnya, barangkali saudara-saudara yang lain nanti ingin merasakan hasil dari perpaduan kita. Anget ya badan ya? Yeah. Badan anget ya? Yeah. Itu terfokus pada energi roh, energi jiwa, Pak. Tapi akan menunjang lagi ke jasmani juga. Sakit akan cepat sembuhnya. Yaitu energi dari dedaunan, pepohonan,
alam semesta, 3 elemen yang kita coba padukan tadi. Sama ya? Nggih, sama. Cuman ini wadah besarnya. Itu orang capek langsung semangat apa? Iya. Tapi kalau untuk menuju ke arah asmara, aku nggak berani menerangkan apa. Sungkan saya. Nanti di belakang layar aja kita bahas soal asmaranya, Pak. Ya. Siap. Ya ini ku barokah dari seluruh fatwa Abah untuk mencintai seluruh alam semesta, dedaunan atau apa, dan itu berasal dari sana, Abah. Kita padukan, inilah hasilnya perpaduan kita. Semoga bisa saling menguatkan, bisa yang saya pegang itu satu, Abah, di perjalanan saya mengenal pondok pesantren Nuswantoro itu kalimat yang di depan, tapi saya mau mengatakan takut nggak bisa tartil karena kita bukan ahli agama. Nah, kita cuma pecinta ayat alam semesta. Itu khairunas anfa'uhum linnas, itulah Pak. Kita berusaha, berupaya untuk sebisa kita, sewarna jati diri kita sebagai kita masing-masing gitu. Nah, untuk bisa bermanfaat pada sesama. Itu yang kayaknya mengena banget. Dan kayaknya merasuk dan cocok tembus ke dalam jiwa. Ya semampu kita, Pak, karena kemampuan kita juga sebagai manusia terbatas nggih, tapi setidaknya kita punya guna manfaat untuk sesama. Itu yang kita istilah apa ya, tapak tilas dari Abah. Itu kita mencoba mengkaca benggala, Abah. Nah, ini hasil dari barokah kita mendengarkan Abah selalu istilahnya memberi fatwa supaya kita kembali ke alam. Nah, ini salah satu berkahnya. Ini belum lama loh, Pak, kita mengkombinasi ini. Yang dulu cuman kelor biasa, benalu satu aja itu kayaknya lama gitu. Istilahnya kita cuman berhenti di situ, terus kita coba kombinasi dengan benalu bidara. Kayaknya itu juga ibaratnya sudah baik tapi kurang mengena. Nah, ketika kita padukan dengan 3 elemen, getah kemenyan, ini aromanya yang kita dapatkan. Kayaknya menguatkan jiwa kita. Untuk aura-aura asmara itu kayaknya nanti akan ada informasi menggembirakan dari lingkungan kita tentang hal asmara. Itu kita kasih nama minyak kelor minyak kelor roh sukma alam. Ya, itu tadi kita ambil dari energi-energi alam. Yes, alhamdulillah ini kita dapat istilah perpaduan hidayah lantaran kita Abah istilahnya kasih petunjuk untuk kembali ke alam, ke alam. Kita mencoba ke arah sana. Dan ini kita punya, ini masih belum lama, belum lama untuk perpaduan 3 elemen. Ini kayaknya saya gembira sekali dengan teman-teman semuanya, karena teman-teman sudah mencoba, uji coba semua. Itu stres hilang ya. Tadi aku udah coba, enak. Anti stres. Enak. Apalagi kalau kita menghirupnya dengan hikmat, dengan penuh penjiwaan, penghayatan, kita menyambung rasa, meminta ridho rahmat sang pencipta. Terus kita gabung dengan sholawat, nuridzat, atau punya amalan yang lain-lainnya, yang intinya kita meminta pada yang Maha Kuasa. Nggih, ini penguatnya. Tambah menguatkan. Nggih. Malah kemarin siapa? Nganuki Joko Samudro itu menyebutnya minyak penguat sukma. Jadi sukma ini menjadi lemah menjadi kuat, Pak. Nah, jadi istilahnya yang kita biasanya mudah error itu akan tegak. Dan itu hasil dari alam. Apalagi rumah terapi juga. Nah, gitu. Ini oleh kita, Bah, kita ya maaf bermaaf sangat jauh dari bisa memberi sesuatu untuk penghormatan pada Abah. Ya mohon dimaafkan segala kekhilafan kita. Ini sudah luar biasa. Ini sudah luar biasa. P dikuatkan lagi, P bikin yang banyak lagi, terus lebih dikembangkan lagi, dan lebih bermanfaat untuk umat. Amin. Itu kan kalau secara Arabnya tadi, kalau secara Jawanya kan mau ngurip kudu iso nguripi, mau ngurip kudu urip. Itu aja. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Amin. Itu saja. Sebenarnya untuk kembali ke tanah itu bukan
bukan kata-kata saya, tapi sebenarnya sudah dari zaman baginda Rasulullah. Karena ketika kita sujud itu kan kepala kita kan menempel di tanah, itu kan supaya belajar wataknya tanah. Begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari tanah tadi. Mulai dari ilmu tasawufnya, selalu membalas kebaikan, walaupun ada yang menjelekkan kita nggak pernah mendoakan jelek, malah kira kita kirim al-fatihah. Jadi vibrasi itu alam. Hidup kita akan tenang, banyak barokahnya. Makanya saya itu kan banyak rekan-rekan yang bilang kenapa nggak pindah, kenapa sampean yo bisa pindah, kenapa nggak sampean Malang yo punya rumah, punya tanah, kenapa nggak pindah? Saya bilang ya saya senang di sini karena ya barokahnya gitu. Kita mungkin nggak disukai sama orang, kita anggap itu suatu musibah kayaknya dipandang mata, tapi ya hakikatnya barokahnya itu terkadang kita nggak disukai orang, kita jadi lebih sabar ketika mungkin dihina, dicaci, terus kita jadi lebih kuat, terus kita jadi lebih subur kayak tanaman dikasih kotoran dan banyak yang lainnya. Kita dihina supaya kita juga nggak menghina orang lain kan. Kalau kita sakit, tahu sakitnya dihina, kita nggak akan menghina orang. Banyak yang bisa kita pelajari ketika kita sholat itu. Ini kita harus bangga jadi orang Jawa. Itu di Jawa itu, kalau di Arab itu ada namanya ilmu tasawuf itu untuk sampai ke ma'rifat itu ada yang namanya as-sofa, al-wafa, al-jafa. Itu kalau bahasa tasawufnya. Jadi mulai dari membenahi hati, terus as-sofa itu belajar membersihkan hati, al-wafa itu jangan berbohong, terus al-jafa itu dicaci dan dibully itu sama. Jadi diumbah nggak teles, dijemur nggak garing gitu. Tapi kalau di Jawa sudah ada dari dulu. Namanya Upanisa, Kabumian, Upawasa, Muksa gitu kan. Makanya dari zaman dulu itu ada orang kalau mau muksa itu kan dari raja biasanya turun dulu ke masyarakat jualan es cendol. Jadi dia menghilangkan rasa keakuan yang ada di dalam dirinya. Terus nanti setelah itu Kabumian, belajar untuk dihina itu tetap tenang. Terus belajar Upawasa itu puasa kalau kita sudut pohon besar, diam tenang gitu. Gak mikirin siapa-siapalah, intinya hanya tuju kepada Allah, baru bisa muksa. Jadi ya sudah ada pelajarannya di kita itu semuanya sudah ada. Bahkan sangat para yang dumadi itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu semuanya ada. Jadi kita harus bangga. Satu kesatuan sih, saling melengkapi Islam dan Jawa itu. Tidak ada yang namanya bertentangan. Jadi kalau kamu Jawa beneran ya kamu pasti ya suka dengan agama Islam, kamu akan bisa menyatu. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Kalau kamu benar-benar tahu Islam, tasawufnya, kamu benar-benar jadi orang Jawa. Nah, Jawa itu seperti ruhnya, ya saling melengkapi di situ. Pokoknya terus kembangkan. Siapa? Saya yakin nanti akan ada lagi yang bisa sampean bisa. Karena kalau semakin kita mendekat ke alam, alam itu seperti bicara loh sama kita. Loh, Pak, kalau malam itu ya, makanya ada perintahnya Kanjeng Nabi itu kan untuk carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu di kita juga sudah ada. Coba malam gitu, jam 1 kita mulai mandi dulu. Kalau saya tentu sholat dulu, terus duduk di tempat yang terbuka, Kabumian namanya, di antara